Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Putri Arumus Prasari. Dan kali ini kita bakal belajar tentang chapter 15, yaitu Allocation of Support Debt Cost. Dan PPT serta soal-soal ini kita bikin bertiga. Dari kelompok 3, yaitu ada Rizka Permatasari dengan NIM 2018-80212, Putri Arumus Prasari 2018-80215, dan Fadila Rahma Ayub P 2018-80216. Terminologi. Terdapat dua departemen di perusahaan, yaitu yang pertama ada departemen operasional dan departemen pendukung. Untuk pengertian departemen operasional atau operating departemen, yaitu departemen yang memberikan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Contohnya, departemen produksi atau perakitan. Yang kedua, departemen pendukung atau support departemen, yaitu departemen yang secara tidak langsung mendukung kegiatan produksi. Contohnya ada accounting finance. Langkah-langkah alokasi. Nah, untuk langkah-langkah alokasi ini ada 6 step. Yang pertama, perusahaan didepartementalisasikan. Yang kedua, klasifikasi tiap departemen, termasuk departemen operasi atau departemen pendukung. Yang ketiga, telusuri seluruh biaya overhead perusahaan ke departemen operasi atau departemen pendukung. Yang keempat, alokasi biaya departemen pendukung ke departemen operasi. Yang kelima, hitung predeterminan FOH rate tiap departemen operasi. Dan yang terakhir, alokasi biaya FOH applied ke produk. Lalu ada 5 tujuan alokasi. Yang pertama, untuk mendapatkan harga yang disepakati bersama. Yang kedua, untuk menghitung profitabilitas lini produk. Yang ketiga, memprediksi dampak ekonomi dari perencanaan dan pengadaan. Maksud saya pengendalian. Yang keempat, menilai persediaan. Dan yang terakhir, untuk memotivasi manajer. Ada 3 metode alokasi. Yang pertama ada direct method. Metode ini paling banyak digunakan. Karena apa? Karena lebih sederhana dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Dalam metode ini, biaya-biaya yang terjadi di departemen jasa dialokasikan secara langsung ke departemen operasi tanpa memperhatikan jasa yang diberikan ke departemen jasa lainnya. Dengan kata lain, metode ini tidak mempertimbangkan hubungan timbal balik jasa yang diberikan di antara departemen jasa yang lain. Dari gambar 1 di atas, biaya-biaya yang terjadi di departemen jasa 1 dan departemen jasa 2 langsung dialokasikan ke departemen operasi 1 dan departemen operasi 2. Lalu yang kedua ada step down method. Dalam metode ini, salah satu departemen jasa akan dipilih untuk dialokasikan seluruh biayanya ke departemen jasa yang lain dan ke departemen operasi. Pemilihan departemen jasa yang pertama kali dipilih untuk dialokasikan didasarkan pada departemen jasa mana yang memberikan jasa lebih besar ke departemen jasa lainnya. Nah, dari gambar 2 di atas, departemen jasa 1 dialokasikan pertama kali ke departemen jasa 2 dan ke departemen operasi 1 dan ke departemen operasi 2. Kemudian, departemen jasa 2 mengalokasikan seluruh biayanya ke departemen operasi 1 dan departemen operasi 2. Yang terakhir ada reciprocal method. Dalam metode ini, mempertimbangkan hubungan timbal balik jasa yang diberikan antara satu departemen jasa dengan departemen jasa lainnya. Berbeda dengan metode bertahap, di mana departemen jasa 1 yang dialokasikan pertama kali tidak menerima kembali biaya dari departemen jasa 2. Sementara dalam metode timbal balik, semua departemen jasa akan saling menerima biaya dari departemen jasa lainnya tergantung dari jasa yang diterimanya. Dalam gambar 3 di atas, departemen jasa 1 menerima biaya dari departemen jasa 2. Begitu juga dengan departemen jasa 2 menerima biaya dari departemen jasa 1. Lalu sistem pengukuran ada 2, yaitu yang pertama ada a predetermined overhead rate dan allocation overhead. Yang predetermined overhead rate pengertiannya adalah tarif yang didasarkan atas data estimasi. Untuk rumusnya ada budget estimate cost dibagi dengan estimate activity use. Dan untuk allocation overhead pengertiannya adalah total overhead yang dibebankan ke produk aktual. Rumusnya applied overhead sama dengan overhead rate dikali actual activity output. Nah, habis
slide ini kita bakal bahas satu soal. Kalian bisa langsung nyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari kelompok 3 akan membahas contoh soal dari bab 15. Ini dia contoh soalnya. Langsung ke metode yang pertama. Nah, before allocation-nya untuk set 50 juta. Ini ada di soal. Untuk math-nya 40 juta. Untuk smile-nya bisa didapatkan dari 250 juta dibagi 15. Nah, 15-nya itu dari jumlah perbandingannya ini dikali 4, hasilnya sebesar sekian. Untuk twice-nya itu 250 juta dibagi 15 dikali 5, hasilnya sekian. Dan wing-nya itu 250 juta dibagi 15 dikali 6, hasilnya 100 juta. Nah, total dari semua ini hasilnya 340 juta. Nah, allocation from-nya itu yang pertama si set mengalokasikan sebesar 50 juta. Yang pertama ke smile, 50 juta dikali 35. 35-nya itu dari red-nya ini dibagi 80. Yang twice-nya itu 50 juta dikali 30 dibagi 80. 80-nya itu dari total 35 ditambah 30 ditambah 15. Atau total ini itu kan 100 dikurang sama jumlah ini. Dan wing-nya itu 50 juta dikali 15 dibagi 80, hasilnya 9.375.000 rupiah. Math mengalokasikan ke smile sebesar 40 juta dikali 10 dibagi 75. Sepuluhnya itu dari red si smile. 75-nya itu 100 dikurang jumlah ini. Untuk twice-nya 40 juta dikali 25 dibagi 75, hasilnya sekian. Untuk wing 40 juta dikali 40 dibagi 75, hasilnya sekian. After allocation 50 juta dikurang 50 juta 0. Untuk math-nya juga 0. Untuk smile-nya diperoleh sebesar 93.875.000 rupiah. Untuk twice-nya hasilnya 115.416.666 rupiah. Dan untuk wing-nya sebesar 130.708.333 rupiah. Nah, untuk metode yang kedua, step down method. Before allocation-nya 50 juta, untuk math-nya 40, smile-nya tadi segini, twice-nya sebesar sekian, dan wing-nya 100 juta. Allocation from yang pertama itu si set mengalokasikan ke math 50 juta dikali 20 dibagi 100.
100-nya itu dari total keseluruhan rate-nya ini. Maka diperoleh sebesar 10 juta. Smile-nya 50 juta dikali 35 dibagi 100, hasilnya 17.500.000 rupiah. Untuk Twice-nya 50 juta dikali 30 dibagi 100, hasilnya 15 juta. Untuk Wing-nya 50 juta dikali 15 dibagi 100, hasilnya 7.500.000. Sekarang Matt mengalokasikan ke Smile 50 juta dikali 10 dibagi 75, hasilnya 6.666.666 rupiah. Untuk Twice-nya 50 juta dikali 25 dibagi 75, hasilnya sekian. Dan untuk Wing-nya juga 50 juta dikali 40 dibagi 75, hasilnya sekian. Nah, 75-nya itu dari rate-nya ini nih. Dari 10 juta tambah 25 tambah 40. Lanjut ke metode yang terakhir. Nah, yang pertama itu harus mencari persamaannya terlebih dahulu. Untuk setnya ini kan nggak ada, jadi 25 turun nih 50 juta. Jadi setnya 50 juta ditambah 25% Matt. Untuk mempermudah, 25% ini dijadikan desimal. Untuk Matt-nya 40 juta ditambah 20%. Sama 20%-nya diubah menjadi desimal. Set sama dengan 50 juta ditambah 0,25 dalam kurung 40 juta ditambah 0,2 set tutup kurung. Set sama dengan 50 juta ditambah 10 juta. 10 jutanya itu dari 0,25 dikali 40 juta dan ditambah 0,25 dikali 0,2, hasilnya 0,05 set. Nah, ini kan nggak ada, jadi dianggapnya 1. Jadi 1 set dikurang 0,05 set sama dengan 60 juta. Dari hasil ini 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95 sama dengan 60 juta. Set sama dengan 63.157.895 rupiah. Nah, untuk Matt-nya 40 juta ditambah 0,2 set. Setnya itu sudah diketahui, jadi hasilnya sekian. Before allocation-nya itu 50 untuk set 50 juta, 40 juta. Smile-nya sekian, Twice-nya juga, Wing-nya 100 juta. Nah, allocation from-nya yang pertama itu set sebesar 63.157.895 didapatkan dari persamaan yang tadi sudah dihitung. Dialokasikan ke Matt 63.157.895
rupiah dikali 20 dibagi 100, hasilnya sekian. Untuk smile-nya juga sama, nyarinya itu dari persamaan yang sudah diketahui dikali 35 dibagi 100, hasilnya sekian. Untuk twice-nya juga sama, dari persamaan yang tadi sudah dihitung dikali 30 dibagi 100, hasilnya sekian. Untuk wingnya juga sama, tinggal rate-nya aja yang diganti, jadi 15 dibagi 100, hasilnya sekian. Nah, setelah itu tinggal dijumlah. 40 juta ditambah 12.631.579 rupiah, hasilnya sekian. Untuk smile-nya, twice-nya, dan wing jumlah. Alokasi yang kedua itu mat sebesar 52.631.579 rupiah dari persamaan yang tadi sudah dihitung. Smile, alokasi matnya dikali 10 dibagi 100, hasilnya sekian. Twice-nya juga tinggal diganti aja, 25 dibagi 100, hasilnya sekian. Wingnya 52.631.579 rupiah dikali 40 dibagi 100, hasilnya sekian. Dan hasil after allocation-nya untuk set 0, mat 0, smile 94.035.088 rupiah. Untuk twice-nya 115.438.597 rupiah. Untuk wingnya 130.526.316 rupiah. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.